Tahukah Anda, sesuatu yang sangat mengejutkan baru saja terjadi, dan dampaknya membuat jutaan umat Islam di seluruh dunia terdiam, seolah waktu berhenti sejenak. Tidak ada peringatan, tidak ada kesiapan, dan yang paling mengerikan, banyak yang bahkan belum menyadari betapa besar peristiwa ini. Ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah peristiwa yang menyentuh iman, mengguncang hati, dan membuat kita bertanya, apakah ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Semua berawal dari sesuatu yang tampak kecil, sesuatu yang awalnya diabaikan. Namun perlahan, kenyataan mulai terungkap, dan ketika umat mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi, perasaan itu berubah menjadi kesedihan, lalu menjadi ketakutan. Bagaimana mungkin ini terjadi sekarang? Mengapa terjadi pada umat Islam? Dan yang paling mengkhawatirkan, apakah ini pertanda bahwa ujian yang lebih besar sedang mendekat? Jawabannya tidak sederhana, dan bagian terakhir cerita ini akan membuat Anda terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga iman kita hingga hari ini, yang masih memberi kita nafas, kesempatan, dan hidayah. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik umat manusia. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami dari kebenaran. Kuatkan iman kami di tengah ujian zaman ini. Bukakan mata dan hati kami agar selalu dekat kepadamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang berbeda pada pagi itu. Langit masih terbentang luas, sama seperti hari-hari sebelumnya. Matahari perlahan naik, menyinari rumah-rumah, jalanan, dan wajah-wajah yang memulai aktivitas mereka. Suara kendaraan terdengar seperti biasa. Orang-orang berjalan tergesa menuju pekerjaan mereka. Sebagian membuka toko, sebagian duduk di meja kerja, sebagian lainnya hanya berharap hari itu akan menjadi hari yang baik. Di berbagai penjuru dunia, umat Islam menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Seorang ayah berpamitan kepada anaknya, seorang ibu menyiapkan sarapan, seorang pemuda membuka ponselnya, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, sesuatu akan mengubah cara pandangnya selamanya. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada peringatan, tidak ada yang mengatakan bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Hari yang akan diingat. Hari yang akan meninggalkan luka yang tidak terlihat, tapi terasa begitu dalam. Awalnya, semuanya terasa normal. Beberapa orang bahkan sempat tertawa pagi itu. Mereka berbicara tentang rencana mereka, tentang masa depan mereka, tentang harapan mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Karena manusia selalu berpikir bahwa hari ini akan sama seperti kemarin. Namun kenyataan sering datang tanpa izin, dan saat itu datang, semuanya berubah dalam sekejap. Di suatu tempat, sebuah kabar mulai muncul. Masih kecil, masih samar, masih belum jelas. Sebagian orang mengabaikannya. Itu tidak penting, pikir mereka. Itu jauh dari kita, kata yang lain. Namun mereka tidak tahu bahwa kabar kecil itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang perlahan akan menyebar. Sesuatu yang akan menyentuh jutaan umat Islam. Dan sesuatu yang akan membuat banyak orang terdiam dengan satu pertanyaan yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu dunia masih berjalan seperti biasa. Namun, tanpa disadari, sejarah baru saja mulai berubah. Dan tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Awalnya hanya sebuah kabar kecil. Muncul diam-diam di antara jutaan informasi lain yang lalu lalang setiap hari. Sebuah pesan singkat, sebuah gambar, sebuah kalimat yang membuat sebagian orang berhenti sejenak lalu melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Tidak ada kepanikan, tidak ada kehebohan. Karena manusia terbiasa menganggap bahwa hal buruk selalu terjadi jauh dari mereka. Namun, beberapa orang mulai merasa ada yang aneh. Nada berita itu berbeda, bukan karena keras,
tapi justru karena terlalu sunyi. Tidak banyak yang membicarakannya, tidak banyak yang menjelaskannya, seolah sesuatu sedang terjadi, tapi tidak semua orang diizinkan untuk benar-benar memahami. Seorang pemuda melihat layar ponselnya lebih lama dari biasanya. Ia membaca ulang kalimat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Dadanya terasa sesak, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti mengapa. Di tempat lain, seorang ibu menghentikan pekerjaannya. Tatapannya kosong, terpaku pada layar kecil di tangannya. Bibirnya perlahan berbisik, "Innalillahi." Bukan karena ia sudah tahu semuanya, tapi karena hatinya seolah sudah merasakan sesuatu yang tidak baik. Hari itu, percakapan mulai berubah. Orang-orang mulai bertanya, "Apa ini benar? Kapan ini terjadi? Mengapa tidak ada yang membicarakannya?" Namun jawaban tidak datang dengan jelas. Justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan semakin banyak orang yang mulai menyadari, ini bukan kabar biasa. Ini bukan peristiwa kecil yang akan dilupakan besok. Ini adalah sesuatu yang perlahan mulai mengguncang rasa aman yang selama ini mereka rasakan. Perasaan yang sulit dijelaskan mulai menyebar. Bukan hanya takut, bukan hanya sedih, tapi campuran keduanya dengan satu perasaan lain yang lebih dalam, ketidakpercayaan. Seolah hati mereka menolak menerima kenyataan bahwa sesuatu yang begitu besar bisa terjadi begitu saja. Dan saat matahari terus bergerak naik dan dunia terus berjalan seperti biasa, di dalam hati jutaan umat Islam, sebuah perasaan yang sama mulai tumbuh. Perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Dan jauh di dalam hati mereka tahu, ini baru permulaan. Tidak semua kehilangan datang dengan suara. Tidak semua kehilangan disertai tangisan yang terdengar. Beberapa kehilangan datang dalam diam. Dan justru karena itulah, ia terasa jauh lebih menyakitkan. Hari itu, tidak ada suara ledakan yang terdengar di telinga sebagian besar umat Islam. Tidak ada bangunan yang runtuh di depan mata mereka. Tidak ada peristiwa fisik yang bisa mereka sentuh. Namun, entah mengapa, hati mereka terasa kosong. Seolah sesuatu yang penting telah pergi. Seorang pria duduk sendirian di sudut ruangannya. Di depannya, layar ponsel masih menyala. Berita itu masih ada di sana. Tidak berubah, tidak hilang. Namun perasaan di dalam dirinya telah berubah sepenuhnya. Ia menarik nafas panjang, bukan karena lelah secara fisik, tapi karena hatinya terasa berat. Di tempat lain, seorang wanita memandang keluar jendela. Langit masih sama, matahari masih bersinar, dunia masih berjalan. Namun di dalam dirinya, tidak ada yang terasa sama lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu hanya satu hal. Ada sesuatu yang hilang. Dan kehilangan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Inilah jenis kehilangan yang tidak semua orang bisa pahami. Karena kehilangan ini tidak selalu terlihat oleh mata. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang peduli. Perlahan, umat mulai menyadari, ini bukan hanya tentang sebuah peristiwa. Ini tentang perasaan mereka sebagai umat. Ini tentang ikatan yang selama ini mungkin tidak selalu mereka sadari. Sampai akhirnya, mereka merasakan ancaman terhadapnya. Beberapa orang mencoba mengabaikannya. Mereka melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Mereka tertawa. Mereka bekerja. Mereka berbicara tentang hal-hal lain. Namun di sudut hati mereka yang paling dalam, perasaan itu masih ada. Perasaan bahwa sesuatu yang berharga sedang diuji. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, banyak umat Islam mulai merasakan hal yang sama. Kerapuhan. Bahwa sesuatu yang mereka anggap kuat, ternyata bisa terasa begitu rentan. Dan kesadaran itu adalah salah satu perasaan paling menyakitkan yang bisa dirasakan manusia. Karena saat itulah, mereka menyadari bahwa tidak semua hal yang berharga akan selalu aman selamanya. Kabar itu akhirnya menyebar lebih luas. Tidak lagi tersembunyi. Tidak lagi hanya beredar dalam lingkaran kecil. Kini, dunia mulai melihatnya. Layar televisi menampilkannya,
Judul-judul berita mulai bermunculan, kata-kata mulai diucapkan, gambar-gambar mulai dibagikan, orang-orang mulai berbicara. Namun ada satu hal yang terasa aneh. Meskipun dunia melihat, tidak semua benar-benar memahami. Bagi sebagian orang, ini hanyalah sebuah peristiwa lain, sebuah berita yang akan lewat digantikan oleh berita berikutnya. Sebuah cerita yang akan dilupakan dalam hitungan hari. Mereka melihat tapi tidak merasakan. Mereka mendengar tapi tidak memahami. Namun bagi umat Islam, ini bukan sekadar berita. Ini adalah sesuatu yang menyentuh bagian terdalam dari identitas mereka. Seorang pria tua memandangi layar televisinya tanpa berkedip. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak berbicara, ia hanya diam. Karena terkadang, rasa sakit yang paling dalam tidak membutuhkan suara. Di tempat lain, seorang pemuda membaca komentar-komentar yang bermunculan. Sebagian peduli, sebagian bersimpati. Namun sebagian lainnya terlihat dingin. Seolah ini bukan sesuatu yang penting. Dan disitulah perasaan itu muncul. Perasaan sendirian. Bukan karena benar-benar sendirian, tapi karena merasa tidak semua orang mengerti. Umat Islam di berbagai penjuru dunia merasakan hal yang sama. Mereka mungkin dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh bahasa, dipisahkan oleh budaya. Namun hari itu, mereka dipersatukan oleh satu perasaan yang sama. Kesedihan yang tidak terlihat, dan kesadaran bahwa dunia tidak selalu melihat dengan cara yang sama seperti mereka melihat. Beberapa orang mencoba menjelaskan, beberapa orang mencoba menyuarakan perasaan mereka, namun tidak semua orang mau mendengar. Dan itu membuat luka terasa semakin dalam, karena terkadang yang paling menyakitkan bukanlah peristiwa itu sendiri, tapi perasaan bahwa tidak semua orang memahami mengapa itu begitu berarti. Hari itu, umat Islam mulai menyadari sesuatu, bahwa ujian ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi juga tentang bagaimana mereka harus berdiri, bahkan ketika tidak semua orang berdiri bersama mereka. Dan untuk pertama kalinya, banyak dari mereka merasakan satu pertanyaan yang sama di dalam hati. Seberapa kuat sebenarnya mereka? Tidak semua tangisan bisa didengar. Tidak semua air mata jatuh di depan orang lain. Beberapa tangisan terjadi dalam diam. Di tempat yang tidak terlihat, di waktu ketika tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Malam itu terasa berbeda. Langit tetap gelap seperti biasanya. Bintang-bintang masih berada di tempatnya, dunia masih berputar, seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi sebagian umat Islam, malam itu terasa lebih berat. Seorang pria duduk sendirian di tepi tempat tidurnya. Lampu kamarnya redup. Ponselnya masih berada di tangannya. Layar yang sama, berita yang sama. Ia sudah membacanya berkali-kali. Namun setiap kali ia membaca, dadanya terasa semakin sempit. Ia menutup matanya. Dan tanpa ia sadari, setetes air mata jatuh perlahan. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya peduli. Di tempat lain, seorang ibu berdiri lebih lama di atas sajadahnya malam itu. Doanya tidak seperti biasanya. Lebih panjang, lebih dalam, lebih penuh harapan dan ketakutan. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Namun Allah mendengarnya. Ya Allah, lindungilah umat ini. Kalimat itu sederhana, namun mengandung beban yang begitu besar. Di berbagai belahan dunia, jutaan umat Islam melakukan hal yang sama. Mereka mungkin tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah berbicara satu sama lain. Namun malam itu, hati mereka terhubung oleh satu hal yang sama, doa. Dan dalam doa itu, ada tangisan yang tidak terdengar oleh manusia. Tangisan yang lahir dari cinta kepada iman mereka. Tangisan yang lahir dari rasa takut kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Sebagian orang mencoba terlihat kuat. Mereka tersenyum di depan orang lain. Mereka berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ketika mereka sendirian, perasaan itu kembali. Perasaan rapuh, perasaan khawatir, perasaan bahwa dunia tidak lagi terasa seaman dulu. Dan disitulah iman diuji. Bukan saat semuanya mudah, bukan saat semuanya tenang, tapi saat hati merasa lemah, namun tetap memilih untuk percaya kepada Allah.
Malam itu, tidak semua orang menangis dengan air mata. Namun jutaan hati menangis dalam diam. Dan hanya Allah yang benar-benar mengetahui betapa dalam luka itu terasa. Sejak awal, Islam tidak pernah dijanjikan jalan yang mudah. Sejarah telah mencatat, setiap generasi umat Islam selalu menghadapi ujian mereka masing-masing. Bukan karena Allah membenci mereka, tapi karena Allah memilih mereka untuk diuji. Dan ujian selalu memiliki tujuan. Hari-hari setelah kabar itu menyebar terasa berbeda. Banyak yang mulai merenung, banyak yang mulai bertanya kepada diri mereka sendiri, apa arti semua ini? Seorang pemuda yang biasanya lalai kini duduk lebih lama setelah sholatnya. Ia tidak langsung bangkit seperti biasanya. Ia tetap duduk, menatap ke bawah, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini rapuh. Kesadaran bahwa apapun yang dianggap kuat bisa berubah dalam sekejap. Dan kesadaran bahwa mungkin selama ini ia terlalu jauh dari Allah. Di tempat lain, seorang pria yang selama ini sibuk dengan dunia, kini mulai membuka Al-Quran yang sudah lama tidak ia sentuh. Tangannya sedikit gemetar saat membuka halaman demi halaman. Bukan karena ia tidak mampu membaca, tapi karena ia sadar, sudah terlalu lama ia menjauh. Ujian tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan fisik. Terkadang, ujian datang untuk membangunkan hati yang tertidur, untuk mengingatkan mereka yang lupa, untuk memanggil mereka yang menjauh, agar kembali. Namun tidak semua orang merespon dengan cara yang sama. Sebagian mendekat kepada Allah, sebagian lainnya justru semakin menjauh. Sebagian menjadi lebih kuat, sebagian merasa putus asa. Dan disitulah ujian menunjukkan wajah aslinya. Bukan untuk menghancurkan umat, tapi untuk memperlihatkan siapa yang tetap berdiri. Karena iman yang sejati tidak terlihat saat semuanya mudah. Iman yang sejati terlihat saat semuanya terasa berat, saat hati dipenuhi pertanyaan, saat dunia terasa tidak pasti. Namun seseorang tetap memilih untuk percaya kepada Allah. Dan mungkin inilah salah satu ujian terbesar umat Islam di zaman ini. Bukan karena besarnya peristiwa itu, tapi karena besarnya dampak terhadap hati umat. Karena di balik semua ini, ada satu pertanyaan yang diam-diam muncul di dalam setiap hati orang beriman. Apakah iman kita cukup kuat untuk bertahan? Seiring berjalannya waktu, satu hal mulai terlihat semakin jelas. Bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar sana, tapi tentang apa yang terjadi di dalam umat itu sendiri. Untuk pertama kalinya, banyak orang mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dunia. Perpecahan. Bukan perpecahan yang selalu terlihat oleh mata, tapi perpecahan dalam kepedulian. Di satu sisi, ada mereka yang hatinya benar-benar terluka. Mereka yang tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka yang terus memikirkan apa yang terjadi. Mereka yang berdoa, berharap, dan merasakan beban itu, seolah itu terjadi pada diri mereka sendiri. Namun di sisi lain, ada juga yang tetap menjalani hidup seperti tidak ada apa-apa. Mereka tertawa seperti biasa. Mereka berbicara tentang hal-hal yang sama. Mereka melanjutkan hidup tanpa merasa ada sesuatu yang berubah. Dan itulah kenyataan yang paling menyakitkan. Bukan karena semua orang harus bersedih, tapi karena kenyataan itu menunjukkan bahwa tidak semua hati merasakan hal yang sama. Seorang pria membaca berita itu lagi. Lalu ia melihat sekelilingnya. Orang-orang berjalan, orang-orang berbicara, orang-orang tertawa. Dunia tidak berhenti. Dan tiba-tiba, ia merasa kecil. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar tidak semua orang membawa beban yang sama di hati mereka. Ia bertanya dalam diam, apakah aku terlalu peduli? Atau dunia yang sudah terlalu tidak peduli? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang mudah. Karena kenyataannya, setiap hati memiliki tingkat kepekaan yang berbeda. Namun bagi mereka yang benar-benar memahami arti umat, rasa sakit itu nyata, sangat nyata. Ini bukan hanya tentang satu tempat, bukan hanya tentang satu peristiwa.
Ini tentang ikatan yang selama ini mungkin tidak terlihat, tapi selalu ada. Ikatan iman. Dan ketika ikatan itu terasa terguncang, mereka yang benar-benar merasakannya akan merasakan luka yang dalam. Hari itu, satu kenyataan yang sulit diterima mulai muncul ke permukaan. Umat Islam tidak sedang diuji hanya oleh keadaan. Mereka juga sedang diuji oleh diri mereka sendiri. Diuji oleh kepedulian mereka, diuji oleh iman mereka, diuji oleh pilihan mereka untuk peduli atau untuk diam. Dan disitulah ujian yang sebenarnya dimulai. Karena musuh terbesar tidak selalu datang dari luar. Terkadang, ia datang dari hati yang mulai kehilangan rasa peduli. Ada satu momen dalam setiap ujian di mana semuanya terasa begitu berat. Momen di mana harapan terasa jauh. Momen di mana hati mulai bertanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Hari-hari berlalu, namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin nyata, semakin dalam. Dan bagi sebagian umat Islam, inilah titik terendah itu. Titik di mana mereka merasa kecil, merasa lemah, merasa tidak berdaya. Seorang pemuda duduk sendirian di malam hari. Lampu di kamarnya dimatikan. Hanya cahaya samar dari luar jendela yang menerangi wajahnya. Ia menatap ke depan, namun pikirannya jauh di tempat lain. Ia memikirkan tentang umat, tentang masa depan, tentang apa yang sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan takut pada manusia, tapi takut pada kemungkinan bahwa umat ini sedang melemah. Di tempat lain, seorang pria menatap wajahnya di cermin. Ia melihat dirinya sendiri. Namun yang ia lihat bukan hanya wajahnya. Ia melihat seseorang yang selama ini terlalu sibuk dengan dunia. Terlalu sibuk untuk peduli. Terlalu sibuk untuk kembali kepada Allah. Dan kesadaran itu terasa menyakitkan. Karena ia sadar, ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Sebagian orang mulai merasa putus asa. Mereka mulai berpikir, apa yang bisa dilakukan oleh satu orang? Apa arti satu doa? Apa arti satu hati di tengah dunia yang begitu besar? Dan disitulah bisikan itu datang. Perlahan, hampir tidak terdengar. Bisikan yang mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Bahwa tidak ada yang bisa berubah. Bahwa umat ini tidak akan pernah sama lagi. Namun mereka lupa satu hal. Bisikan itu bukan datang dari harapan, tapi dari keputusasaan. Dan keputusasaan adalah senjata paling berbahaya. Karena ia tidak menghancurkan tubuh, ia menghancurkan iman. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Doa-doa masih dipanjatkan, namun hati terasa berat. Seolah umat ini sedang berdiri di tepi sesuatu yang tidak pasti. Dan di titik terendah itulah, setiap orang beriman dihadapkan pada satu pilihan. Menyerah, atau tetap percaya kepada Allah bahkan ketika semuanya terasa gelap. Karena justru di titik tergelap, cahaya iman yang sejati akan mulai terlihat. Dan kemudian, datanglah satu kesadaran yang menghentak hati. Kesadaran yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri umat itu sendiri. Perlahan, orang-orang mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada peristiwa itu sendiri. Bukan tentang apa yang telah terjadi, tapi tentang bagaimana umat bereaksi. Seorang pemuda menatap layar ponselnya. Ia membaca berita itu lagi. Namun kali ini, perhatiannya bukan pada beritanya, melainkan pada dirinya sendiri. Ia bertanya dalam diam, kapan terakhir kali aku benar-benar peduli? Kapan terakhir kali aku benar-benar berdoa? Bukan karena kebiasaan, tapi karena cinta kepada Allah. Pertanyaan itu terasa berat, karena jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Inilah kenyataan yang paling menyentak, bahwa hal terburuk yang bisa terjadi pada Islam bukanlah ketika musuh datang dari luar, tapi ketika umat Islam mulai kosong dari dalam. Ketika sholat menjadi sekadar gerakan tanpa kehadiran hati. Ketika doa menjadi sekadar kata-kata tanpa keyakinan.
ketika identitas Islam hanya tinggal nama tanpa makna. Dan tanpa disadari, itulah yang mulai terjadi pada sebagian umat. Mereka masih hidup, mereka masih bernafas, namun hati mereka jauh dari Allah. Dan disitulah kekuatan umat mulai melemah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka lupa dari mana kekuatan itu berasal. Sejarah telah membuktikan satu hal yang tidak bisa disangkal. Islam tidak pernah hancur karena besarnya musuh. Islam tidak pernah runtuh karena kurangnya jumlah. Islam melemah ketika umatnya mulai menjauh dari Allah. Ketika dunia menjadi lebih penting daripada akhirat, ketika manusia menjadi lebih ditakuti daripada Sang Pencipta. Dan kesadaran itu terasa seperti tamparan keras bagi jiwa. Karena untuk pertama kalinya, banyak orang menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang mereka sebagai umat, tapi tentang mereka sebagai individu. Tentang iman mereka, tentang hubungan mereka dengan Allah. Dan di momen itulah, kebenaran yang sebenarnya menjadi jelas. Peristiwa ini bukan hanya tragedi. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk bangun. Panggilan untuk kembali. Panggilan untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Karena jika umat ini benar-benar kembali kepada Allah, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan mereka. Namun, sejarah tidak pernah berakhir di titik terendah. Selalu ada satu momen sunyi, di mana sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam hati. Setelah malam-malam panjang yang dipenuhi kegelisahan, setelah hari-hari yang dipenuhi pertanyaan dan ketakutan, perlahan sesuatu yang baru mulai tumbuh. Kesadaran. Kesadaran bahwa mungkin semua ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Seorang pemuda berdiri di atas sajadahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak tergesa-gesa. Ia berdiri dengan hati yang hadur. Setiap ayat yang ia baca terasa lebih hidup. Setiap doa yang ia ucapkan terasa lebih nyata. Dan di dalam hatinya ada satu perasaan yang sudah lama ia lupakan. Ketenangan. Di tempat lain, seorang pria membuka Al-Quran di pagi hari. Cahaya matahari menyinari halaman yang terbuka. Ia membaca perlahan, bukan hanya dengan matanya, tapi dengan hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian, karena ia sadar Allah selalu ada. Di berbagai penjuru dunia, hal yang sama mulai terjadi. Tidak serentak, tidak terlihat oleh kamera, tidak diberitakan oleh media, namun nyata. Satu persatu, hati mulai kembali. Satu persatu, iman mulai bangkit. Karena kebenaran yang sesungguhnya adalah ini. Islam tidak hidup di bangunan. Islam tidak bergantung pada tempat. Islam hidup di dalam hati orang-orang yang beriman. Dan selama masih ada satu hati yang percaya kepada Allah, Islam tidak akan pernah hilang. Ujian ini bukan untuk menghancurkan umat, tapi untuk membangunkan mereka. Untuk mengingatkan mereka bahwa kekuatan mereka bukan pada jumlah, bukan pada dunia, tapi pada iman mereka. Dan di titik itulah, titik balik itu lahir. Bukan dengan suara yang keras, bukan dengan peristiwa yang besar, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Hati yang kembali kepada Allah. Karena ketika hati kembali, harapan kembali. Dan ketika harapan kembali, umat ini tidak akan pernah benar-benar kalah. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitan. Saudaraku, jika Anda masih menonton sampai detik ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang ingin menyampaikan sesuatu kepada hati Anda.
Karena kebenarannya adalah ujian terbesar umat bukanlah apa yang terjadi di luar sana, tapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Saat kita mulai lalai, saat kita mulai jauh, saat kita mulai lupa bahwa kekuatan kita yang sebenarnya adalah iman. Hari ini adalah pengingat untuk kembali, pengingat untuk memperbaiki sholat kita, pengingat untuk lebih dekat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Jika hati Anda tersentuh, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, kuatkan iman kami," agar kita saling menguatkan bahwa kita masih peduli. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat Anda. Karena satu pengingat bisa menyelamatkan satu hati, dan satu hati yang kembali kepada Allah bisa menjadi awal kebangkitan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.